Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita memahami petunjuk-petunjuk Allah dari dalam kitab suci, dibawa oleh Rasulullah, diwariskan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengikuti petunjuk dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, hidup kita ini terselamatkan, bahagia di dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan kematian. Ini adalah sebuah tema yang sangat dekat dengan kita, yang sangat dekat dengan kita di usia berapapun. Rasulullah mengajari kita untuk zikrul maut, mengingat kematian, karena efeknya atau dampak dan manfaatnya sangat banyak. Oke, saya share dulu materinya. Bapak dan Ibu sekalian, melawan kematian ini adalah salah satu tema dari buku saya yang judulnya sama, Melawan Kematian. Jadi kadang-kadang orang melihat, mempersepsi ya sebuah kalimat itu bisa dari sisi yang positif, bisa dari sisi yang negatif gitu ya. Kalimatnya sama, tetapi bisa dipersepsi secara positif maupun negatif. Dalam sisi yang negatif kemudian ada yang memprotes, kok melawan kematian? Apa memang kematian itu bisa dilawan? Tapi dalam sisi positifnya kita melihat dalam keseharian kita, bahwa sesungguhnya kita ini terus melakukan perlawanan terhadap datangnya kematian itu. Dengan sadar maupun dengan tidak sadar ya, secara instinktif, bawaan sejak kecil maupun karena kesadaran. Jadi kalau kita melihat dalam realitas, sesungguhnya memang manusia itu dibekali insting kehidupan, diciptakan, dihidupkan oleh Sang Maha Hidup, dan kemudian kita memiliki insting itu. Bahkan pada seorang bayi dan anak-anak sekalipun, itu sudah dibekali dengan puluhan mekanisme untuk melawan kematian. Kenapa? Karena dia makhluk yang dihidupkan oleh Allah dan diberi mekanisme keseimbangan di dalam dirinya, homeostasis ya, sebagainya pernah kita bahas dulu. Ada sebuah mekanisme untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungannya yang datang dari luar, bahkan mungkin dalam dirinya sendiri, untuk terus di dalam keseimbangan mekanisme kehidupan itu. Kalau terlalu ekstrim ke kanan, dia kembali ke tengah, ekstrim ke kiri, kembali ke tengah. Saya menyebutnya sebagai keseimbangan dinamis, seperti seseorang yang naik sepeda. Kalau dia berhenti, tidak berdinamika, maka dia akan roboh ke kanan atau ke kiri. Tetapi ketika dia melakukan mekanisme keseimbangan berdinamika, maka sambil berjalan dia tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Nah, tubuh kita memiliki mekanisme homeostasis dan homeodinamis itu. Nah, batuk, bersin misalnya ya, motorik menghindari sesuatu yang menyakitkan atau membahayakan, mengapung di air, itu pada bayi, pada anak-anak kita sudah bisa melihatnya. Kalau kemasukan sesuatu benda asing di saluran pernafasannya misalnya, atau di saluran pencernaannya, maka dia bisa terbatuk-batuk, kemudian yaitu untuk mengeluarkan benda asing yang mungkin dianggap membahayakan oleh tubuh. Bersin-bersin itu adalah bagian dari mekanisme itu. Bahkan kalau disakiti dia menghindar, menolak, dan sebagainya, itu bagian dari kualitas kesadaran seseorang, ya, motoriknya misalnya. Ketika dia sudah tidak bisa menghindari sesuatu yang membahayakan dia, maka daya tahan atau pertahanan tubuhnya, pertahanan untuk menjaga kualitas hidupnya itu menjadi menurun. Dan itu ada nilainya di dalam Glasgow Coma Skill, misalnya seseorang yang sudah tidak bisa menghindar lagi ketika disakiti, dan seterusnya. Kita pernah membahas tentang itu, termasuk anak kecil itu kalau dicemplungkan di air itu dia wah gitu ya, bergerak-gerak untuk mengambang. Jadi secara instingtif itu sudah dimiliki sejak kita hidup ini. Pada seorang bayi atau anak-anak. Pada orang dewasa lebih
berkembang lagi. Selain mekanisme bawaan sejak kecil itu, orang dewasa memiliki rasa takut untuk menghadapi kematian dan berusaha untuk berumur panjang. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya, ada seseorang misalnya ditodong oleh seorang penjahat, harta apa nyawa? Pasti dia harta. Nyawanya nantilah gitu, harta bisa dicari, ini nyawa cuma satu-satunya. Jadi selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya secara instinktif maupun secara kesadaran. Nah, di dalam diri kita ada mekanisme itu, lawan atau lari gitu ya, kalau dalam istilah psikologi atau kedokteran. Lawan atau lari, ketika menghadapi bahaya, maka dia ada insting untuk melawan sebisa-bisanya atau lari dari bahaya itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya manusia memang telah memiliki sifat itu atau mekanisme itu di dalam dirinya. Itu adalah bagian dari desain penciptaan. Allah mencipta kita dengan desain untuk mempertahankan kehidupan itu. Nah, secara sengaja bahkan kemudian Allah menegaskan lagi perintah untuk memelihara kehidupan. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi ditempatkan dalam satu derajat yang sangat tinggi. Memelihara kehidupan itu buat seseorang, kita menyelamatkan seseorang, itu nilainya sama dengan menyelamatkan kemanusiaan. Karena memang efek kolektif itu dimulai dari efek kolektif dimulai dari sesuatu yang bersifat individual. Yang kata Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kolektif ketika kita tidak melakukan perubahan terhadap individu. Itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, diri individu-individu itu diperhatikan, dibenahin, kualitasnya dijaga, dipelihara, bahkan dididik untuk terus meningkat, maka secara kolektif akan terjadi dampak yang masif itu. Nah, di sini digambarkan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi luar biasa Allah memberikan penekanan secara sadar, ya, ditanamkan dalam kesadaran kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, menguatkan insting bawaan kita untuk memelihara kehidupan ini. Karena itu di ayat yang lain lagi digambarkan dilarang membunuh diri sendiri itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dalam banyak ayat Allah itu terus menanamkan kesadaran. Dan kesadaran itu harus kita bangun, kita diskusikan bahwa ternyata benar adanya. Karena agama Islam ini adalah agama fitrah. Jadi Quran itu sesungguhnya cuma menstimulasi kembali insting fitrah kemanusiaan kita. Disuruh jujur itu kan sesungguhnya di dalam diri kita memang sudah ada insting kejujuran. Dan kalau ini tidak diingatkan, kita kemudian berbohong, tidak jujur, itu malah merugikan diri kita sendiri. Karena fitrah kita sesungguhnya haruslah berlaku jujur. Adil, itu kan sesungguhnya ya insting bawaan dan desain kemanusiaan. Bahkan terhadap alam pun kita harus berlaku adil itu. Ketika kita tidak berlaku adil, maka yang muncul adalah kerusakan, yang muncul adalah masalah, yang muncul adalah penderitaan dan sebagainya.
Jadi sesungguhnya Al-Quran dengan berbagai pelajarannya itu, kenapa kita disuruh berakhlakul karimah, kenapa disuruh sholat, kenapa disuruh puasa, kenapa disuruh ya segala macam beribadah, dan kemudian bertuhan, berserah diri hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya itu cuma mengembalikan kita kepada insting kemanusiaan kita, fitrah kita. Karena kita sudah pernah membahas ya, Allah menciptakan makhluknya manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara lurus, di mana Allah menciptakan manusia mengikuti fitrahnya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah itu. Sayangnya manusia tidak banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita kembali ke akar pelajaran di dalam agama ini, sesungguhnya agama ini mengajarkan untuk berlaku fitrah kembali. Oke, termasuk terkait dengan tema kita, mempertahankan kehidupan, memelihara kehidupan, meningkatkan kualitas, tidak boleh membunuh diri sendiri meskipun sedang menghadapi masalah yang sangat berat, ya itu adalah bagian dari proses dinamika kehidupan. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi kembali saja kepada Allah, nanti ditunjukkan jalannya. Dilarang membunuh karena takut miskin misalnya, termasuk ketakutan-ketakutan ya, menghadapi kemiskinan, menghadapi masalah, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan atau bunuh diri dan seterusnya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Surat Al-Isra ayat 31. Allah itu maha memelihara segala ciptaannya. Maka disebut Rabbul Alamin. Rabb itu adalah yang mendidik, yang memelihara, yang memproses. Jadi ada proses pemeliharaan. Itu dikaitkan dengan sifat Rabb itu. Rabbul Alamin. Tuhan, bukan cuma untuk Tuhan sesembahan, ya, berbeda dengan ilah. Ilah itu Tuhan yang ya disembah. Tetapi Rabb itu Tuhan yang memiliki makna sang pemelihara, sang pendidik, sang pemroses alam semesta. Alam semesta ini semuanya berproses. Kalau ya kita melihat sejarah jagat raya, misalnya mulai dari kecil sampai mengembang luar biasa, dan kemudian dari tidak ada apa-apa, ruang, waktu, materi, energi, informasi itu nol di titik singular, kemudian diciptakan dan dipelihara dalam keseimbangan sunatullahnya. Yang kalau ini tidak seimbang bisa bubrah jagat raya ini, karena sesuatu yang meledak, Big Bang meledak, itu bukan menuju pada sesuatu yang lebih baik, yang tertata. Dalam realitasnya kita melihat itu, sesuatu yang meledak pasti akan menuju pada kerusakan, kehancuran. Tetapi yang aneh, unik, jagat raya ini muncul dari ledakan besar, tetapi malah semakin baik dan tertata. Memunculkan galaksi, memunculkan tata surya, memunculkan planet-planet, memunculkan bumi, di mana di buminya kemudian muncul atmosfer, ada airnya, ada segala macam tanaman dan tambang-tambang, ya, energi, kemudian memunculkan kehidupan. Ini kan luar biasa bagi orang yang berakal sehat, maka dia akan melihat adanya kekuatan, adanya kehendak, adanya kekuasaan dari Sang Maha Pencipta yang menyengaja itu. Nah, Allah yang menciptakan semua itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 62 misalnya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia terhadap segala sesuatu itu memeliharanya. Di surat yang lain lagi, innallaha la yuhibbul mufsidin.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat seperti ini yang mendorong kita untuk ikut menjadi bagian dari memelihara ciptaan-ciptaan Allah. Mulai dari diri sendiri dipelihara. Bahkan seluruh ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah memelihara kesehatan kita, memelihara keseimbangan di dalam tubuh kita, memelihara akhlak kita, memelihara interaksi sosial kita, memelihara dalam kegiatan berbangsa, bernegara, berkemanusiaan, dan seterusnya. Itu adalah perintah yang banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, seringkali orang hanya melihat sisi-sisi ya bagian-bagian yang ekstrim-ekstrim. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan keseimbangan, cerita tentang kebahagiaan banyak, cerita tentang penderitaan banyak. Memang realitas hidup adalah seperti itu. Cerita hal-hal yang surgawi banyak, yang nerakawi juga banyak. Kenapa? Ya memang kehidupan itu seperti itu. Tidak bisa baik saja atau buruk saja. Api misalnya, yaitu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Bisa digunakan untuk memasak dan sebagainya, tapi bisa juga untuk membakar. Jadi selalu Al-Quran mengajarkan keseimbangan dari dua sisi ekstrim itu. Karena itu dalam beragama, kita ini dianjurkan untuk menjadi umatan wasaton katanya. Umat pertengahan. Tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dalam keseimbangan. Oke, Allah memelihara segala ciptaannya. Ya Allah menciptakan dan memelihara segala ciptaannya. Nah, tetapi kemudian diceritakan juga ada orang yang ya mempertahankan hidupnya sampai kemudian terasa berlebihan. Ingin hidup 1000 tahun misalnya gitu ya. Diceritakan oleh Allah. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling serakah pada kehidupan dunia. Bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari azab, dari penderitaan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Kahfi ayat 45. Ya, kadang-kadang ya disebut di sini sebagai keserakahan pada kehidupan di dunia. Berkali-kali Allah mengingatkan kehidupan dunia itu adalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanya main-main belaka. Digambarkan di ayat yang lain lagi, seperti tanaman-tanaman yang dikelola oleh para petani. Ketika ya ditanam, tumbuh, subur, menghijau, menyenangkan hati petani. Kemudian kalau padi, tanaman padi sampai panen, setelah itu menguning, dan kemudian hancur berderai. Nah, Al-Quran menggambarkan itu sebagai sebuah fakta ya dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu ada awalnya, ada di tengah yang sedang kita jalani, ada proses, dan kemudian ada kehancuran, ada kematian. Semuanya itulah makhluk, yang tidak ya hanya Allah semata. Bukan hanya isi jagat raya, tetapi alam semesta sendiri pun dimulai dari Big Bang ya, ketiadaan, atau sesungguhnya bukan ketiadaan, karena tidak ada. Tiada itu tidak ada. Semua itu ada. Yang ada ini berasal dari yang maha ada. Tetapi dalam kajian yang bersifat umum, termasuk bagi orang-orang ateis, ya ketiadaan itu bisa ada. Sesuatu yang ada ini bisa muncul dari ketiadaan. Tetapi bagi orang-orang yang bertauhid, tidak ada ketiadaan itu. Semuanya berasal dari yang maha ada. Karena tidak ada itu ya kosong, tidak ada. Tidak mungkin ada sesuatu dari yang tidak ada. Kalau tidak ada ya selamanya tidak ada. Tapi ternyata di jagat raya ini tidak ada tempat ya, ruang yang kosong itu juga nggak ada. Ternyata ada energinya di situ, ternyata ada medan elektromagnetiknya, bahkan ada medan kuantumnya dan sebagainya. Oke.
Jadi kita ini diajari untuk memahami realitas secara proporsional. Jangan menjadi ekstrim kanan maupun kiri. Moderat. Moderat dalam arti adil. Adil. Nah, ada orang yang serakah pada kehidupan. Dia pingin hidup 1000 tahun misalnya. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari azab. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan dikira kalau usia 1000 tahun itu kemudian bahagia. Enggak, sekarang ini ya rata-rata hidup manusia masih di bawah 100 tahun. Kalau sudah mencapai 100 tahun, top itu ya mulai bermasalah. 110 tambah bermasalah, 120, kalau nggak salah yang terpanjang 130-an. Wah, sudah bermasalah. Ototnya sudah lemah, sendi-sendinya lemah, dan ya segala macam, justru tidak menjauhkan dia dari penderitaan, malah membuat dia menderita. Nah, Allah itu telah menentukan proses menuju pada kerusakan jasad kita, pada kematian kita. Kami telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Surat Al-Waqi'ah ayat 60. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi desain penciptaan kita itu sudah inherent di situ, sudah ditetapkan secara ya inherent di dalam genetika kita, bahwa kita ini memiliki lifetime atau lifespan, jangka waktu hidup. Dan semua ciptaan termasuk barang-barang produksi manusia semuanya memiliki lifetime atau lifespan itu. Kalau dibikin misalnya produk saklar lampu, di situ ditulis saklar lampu ini akan bertahan 10.000 kali klik. Nah, klik sampai 10.000 kali ya rusaklah dia. Engsel pintu sekian ribu kali dibuka ditutup, kalau sudah itu ya pasti rusak. Sepeda motor, mobil, barang-barang elektronik, apapun yang diciptakan semuanya memiliki lifespan itu. Bahkan jagat raya juga memiliki waktu, terikat oleh waktu, ada ruang, ada waktu. Bergerak dari waktu ke 0 sampai sekarang sudah 13,8 miliar tahun, dan kemudian diperkirakan nanti akan menurun lagi ya menuju pada big crunch atau kehancuran jagat raya. Seluruh yang diciptakan Allah akan mengalami kematian, baik yang hidup maupun benda-benda mati itu juga akan mengalami kehancuran, kebinasaannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tambahan lagi dalam Al-Quran, umur panjang, kualitas hidup menurun. Ya tidak bisa tidak, karena ini sunatullah, ya, yang kalau secara fisika dikenal sebagai entropi. Seiring dengan waktu, kita ini mengalami penurunan kualitas atau peningkatan kekacauan. Itu bukan hanya makhluk hidup, Jadi itu bukan hanya makhluk hidup, tetapi jagat raya pun itu akan mengalami proses peningkatan kekacauan itu. Entropinya naik terus. Hal-hal yang dulu kelihatan baik, tambah jelek. Hal-hal yang dulu segar, misalnya makanan gitu ya, segar, buah-buahan segar, kemudian jadi layu, membusuk. Manusia dengan kualitas sel tubuh seorang bayi yang sedemikian baiknya kualitasnya, kemudian naik, kemudian menurun. Dan seterusnya. Manusia umur panjang, kualitas hidupnya menurun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ya, Allah itu seringkali menstimulasi kita supaya kita berpikir. Beragama ini tidak boleh sekedar ikut-ikutan, tetapi selalu distimulasi oleh Allah. Mikir.
kata Cak Lontong, mikir. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh ikut-ikutan. Malah dilarang ikut-ikutan di dalam agama ini. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak paham ilmunya. Nah, ini tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Hamid tadi. Kenapa orang di sekitar kita ini banyak kesalahkaprahan, ikut-ikutan nenek moyangnya. Bapak ibu saya dulu juga sudah begitu, nenek moyang saya juga sudah begitu, tradisi sudah begitu. Nah, gitu kan. Jadi tidak mau diubah. Padahal Al-Quran itu mengubah situasi tradisi pada waktu itu, bahkan sampai sekarang pun mendorong kita untuk terus melakukan proses-proses berpikir, mempertimbangkan segala macam itu. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya, sampai pikun, hingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Jadi Allah menyodorkan fakta-fakta ini, data-data ini. Benar nih, mau minta 1000 tahun, gitu ya. Nggak nyesel nantinya, gitu. Kalau dikasih kemudian 1000 tahun, bisa-bisa sebagian usianya itu adalah usia yang sangat membuat dia menderita. Dikarenakan memang struktur tubuhnya itu sudah dibuat sedemikian rupa supaya memiliki ending, ada lifespan itu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah menciptakan semua itu dalam sebuah mekanisme sunatullah, hukum alam dalam keseimbangan. Sejak penciptaan. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Surat Al-Fat 23. Hukum alam, hukum sosial, ya hukum kehidupan ini ya sudah ditetapkan, tidak berubah. Namanya gravitasi, yaitu berbanding lurus ya, terkait dengan massa misalnya. Kalau massanya membesar, gravitasinya ya akan membesar. Berbanding terbalik dengan jarak semakin jauh, nah gitu. Termasuk kelistrikan kurang lebih sama. Hukum alam semesta tentang gravitasi, tentang elektromagnetik, tentang bahkan sampai ke tingkat kuantum. Atau hukum kehidupan kita, bahwa seorang makhluk hidup atau manusia yang hidup itu dilahirkan pasti akan menuju pada kematian. Di dalam sel-selnya ada pengontrol waktunya, di dalam genetikanya, di dalam kode-kode DNA-nya, di kromosomnya itu bagian ujung ada namanya telomer yang terus memendek seiring dengan waktu, berfungsi kayak stopwatch. Jadi ibaratnya kita dihidupkan Allah, stopwatch itu dipencet cetek, kemudian jalan tik 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 tik, nah gitu, berputar terus menua. Nah di situ seluruh proses-proses biokimiawi di dalam tubuh kita, karena tubuh kita ini pabrik kimia sesungguhnya, ada 500 quadrillion reaksi kimiawi di dalam tubuh kita ini, ya mulai dari skala organisme sampai organik sampai seluler sampai biomolekuler. Itu luar biasa proses-proses reaksi biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, semua itu mengacu pada waktu. Mengacu pada waktu. Seperti sebuah komputer. Semuanya mengacu kepada variabel waktu. Kalau timer di komputer mengalami kekacauan, maka semua program ya yang ada di dalam komputer itu ya kacau semua. Nah, sama dengan tubuh manusia ini, oleh Allah diikatkan kepada waktu itu. Diikatkan kepada waktu. Usia sekian, janin itu terlahir. Usia sekian, nanti dia mulai bisa merangkak. Usia sekian mulai bisa jalan. Usia sekian dia mulai bisa bicara. Usia sekian kemudian menjadi pemuda, pemudi, menjadi dewasa, menjadi menua.
mulai mengalami masalah di organ-organ vitalnya, di sendinya, di ototnya, bahkan di otaknya, di susunan sarafnya dan sebagainya, kemudian meninggal. Semua itu sudah ada programnya di dalam tubuh kita. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Surat Al-Infitor ayat 6 dan 8. Jadi ada sebuah mekanisme, sebuah hukum di dalam tubuh kita yang semuanya mengikuti program itu, sudah ada softwarenya mengacu ke sana. Bukan hanya dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan sosial itu ada sunatullahnya. Orang yang nggak jujur pasti akan mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Orang yang tidak adil pasti akan mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Itu sunatullah. Orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Orang yang menyayangi orang lain juga akan mendapatkan kasih sayang. Dan seterusnya, itu adalah sunatullah. Jadi sebetulnya kalau kita mau kembali ke ajaran fitrah agama ini, Masya Allah, ya luar biasa. Kita akan mendapatkan sebuah kesadaran dalam keseimbangan untuk menjalani kehidupan ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka manusia ini kemudian berdasarkan insting itu terus mengembangkan cara-cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kualitas kehidupan yang lebih baik, dan misalnya usia harapan hidup yang lebih baik dan seterusnya. Maka kita melihat perkembangan sains dan teknologi itu berkembang dikarenakan dorongan instingtif itu. Kalau kita lihat perkembangan sains dan teknologi, ya, quest for immortality, pencarian kehidupan yang tidak akan berakhir, tidak akan mati atau dalam keabadian, itu dilakukan oleh siapapun, ya, karena manusia memang memiliki insting itu. Oleh jutawan atau billionaires, oleh diktator, oleh selebritis, atau siapapun, bahkan kita semua. Semuanya adalah mencari cara untuk melawan, fight aging, and maybe even life forever. Kalau bisa hidup selama-lamanya, nah gitu ya. Itu diingatkan sih oleh Allah, ya. Jangan bermimpi terlalu jauh lah. Iya, bahwa kita ini harus mempertahankan kehidupan, tetapi tidak boleh serakah. Gitu. Serakah sampai kemudian berharap akan life forever. Itu adalah sebuah ketidakmungkinan karena tubuh kita sudah memiliki mekanisme untuk menuju ke sana. Tetapi memang Allah memberikan indikasi, ada yang umur pendek, ada yang diberi umur panjang, dan seterusnya. Panjangnya berapa tidak disebutkan, karena setiap kondisi itu bisa, atau setiap individu, setiap orang bisa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan sains dan teknologi, maka ini ada beberapa ya yang tercatat dalam sejarah sains dan teknologi. Ada penemuan terkait dengan anti-aging pills. Pil untuk melawan penuaan. Di antaranya yang paling getol adalah ilmuwan-ilmuwan Rusia melakukan penelitian-penelitian, ya, pengembangan medicine, obat-obatan untuk to slow the aging process, untuk memperlambat proses penuaan. Karena memang di dalam realitas kehidupan kita ada orang yang terlihat cepat menua, terlihat dari kulitnya yang cepat keriput, gitu ya. Kemudian otot-ototnya yang juga menua, kemudian tulang-tulangnya yang mulai kropos, bahkan ingatannya, cara berpikirnya, daya berpikirnya mulai menurun dan seterusnya. Tetapi ada orang yang lebih lambat. Kalau di Indonesia mungkin kita melihat orang-orang yang hidup di daerah-daerah pedalaman, di gunung, yang hidup secara
dengan mekanisme yang alamiah, makanan-makanannya seger-seger, diambil dari alam, dan seterusnya gitu ya. Dibandingkan dengan orang perkotaan, di mana yang makanannya amburadul, banyak makan hal-hal yang sampah, ya, junk food, dan sebagainya, ternyata memiliki proses atau usia yang satu cepat tua, satunya lambat tua. Maka ada harapan untuk itu. Ya, nanti kita coba lihat pada bagian berikutnya bagaimana proses-proses itu diupayakan oleh manusia. Yang kedua adalah lab grown organs. Organ-organ vital yang dikembangkan di laboratorium untuk mengganti organ-organ yang mengalami penuaan atau kerusakan, bahkan ya mungkin jantungnya dikarenakan kita ini memperlakukan jantung kita tidak proporsional, tidak adil, tidak seimbang, maka jantungnya lebih cepat rusak. Atau ginjalnya dikarenakan makanan-makanan kita mungkin terlalu berat membuat kerja organ ginjal kita, maka organ ginjalnya cepat rusak. Atau pola makan dan pola hidup yang buruk sehingga livernya menjadi rusak. Atau bahkan mungkin terkena penyakit, terkena virus, sirosis, dan seterusnya. Nah, perkembangan teknologi menunjukkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Hati, paru-paru, kemudian organ-organ lain yang bisa dibikin, di-cloning di laboratorium, kemudian ditransplantasikan. Nanti kita lihat perkembangan teknisnya. Kemudian yang ketiga adalah gene terapi, terapi genetika. Jeff Bezos termasuk orang yang sangat antusias dan memberikan pendanaan untuk riset itu, untuk regenerate sel, meregenerasi sel-sel yang sudah menua dan and slow the aging process, untuk memperlambat proses-proses penuaan. Ada lagi cara lainnya, teknologi lainnya, blood injection, ada pada robotik yang semakin mirip dengan manusia, atau yang diinjeksikan ya plasma from young people, dari anak-anak yang lebih muda, could be transfused into the elderly, kepada orang yang lebih tua yang mengalami masalah-masalah, disuntik dengan plasma. Katanya itu bisa memperlambat mekanisme penuaan di dalam diri seseorang. Atau termasuk yang terbaru adalah brain upload. Ya, diantaranya tokohnya yang paling getol di sana ada Elon Musk. Thinks one day we could put our mind in a computer or robot, bahwa pikiran-pikiran kita, rekaman di dalam pikiran kita yang kita dapatkan selama puluhan tahun dari pengalaman hidup, itu bisa ditransfer ke komputer atau ke robot. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangannya, maka kita mendapatkan gambaran ya. Misalnya yang pertama terkait dengan pil anti-aging. Wah, ini menjadi bisnis yang luar biasa di dalam peradaban modern ini, pil anti-aging, baik di kalangan artis gitu ya, di kalangan tokoh-tokoh, selebritis, di kalangan miliarder, bahkan di kalangan militer. Di Amerika itu dilakukan penelitian-penelitian untuk memperlambat proses penuaan itu. Di kalangan militer misalnya diharapkan itu ototnya tidak segera melemah, tulang-tulangnya, sendi-sendinya, skill motoriknya, bahkan kemampuan pengambilan keputusan ketika melakukan perang ya di lapangan dan seterusnya, itu dicoba dihambat dengan menggunakan pil anti-aging yang bekerjanya itu secara kimiawi. Prinsipnya adalah memperbaiki nutrisi, ya nutrisional, secara nutrisi dan hormonal pada kulitnya supaya tidak cepat mengeriput, ototnya, tulang, organ vital, dan bahkan sampai ke moodnya. Jadi mood itu juga bagian dari proses degeneratif. Orang-orang yang terus mengalami penurunan kualitas hormonal, maka itu akan berpengaruh pada moodnya. Bisa menjadi emosional, cepat marah, gampang stres, gampang depresi.
Itu adalah bagian dari proses penuaan itu. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan industri ya anti-aging, itu yang menjadi bahan-bahan yang diolah selama ini adalah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang banyak adalah vitamin C. Jadi kita ini harus banyak mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E, khususnya 2 ini yang paling dominan, digambarkan sebagai antioksidan yang akan bisa mengerem laju penuaan seseorang. Kemudian ada zinc ya, dari jenis daging-dagingan, ini dari buah-buahan, vitamin E dari mungkin biji-bijian, dan resveratrol dari anggur merah dan buah-buah tertentu, ada quercetin, epikatetin, dan koenzim. Jadi ini koenzim Q10. Ini menjadi harta karun bagi industri anti-aging sekarang. Jadi manusia terutama di perkotaan, di negara-negara maju, dipengaruhi bahwa ini loh harus minum ini supaya tidak mengalami penuaan secara lebih cepat. Tetapi sesungguhnya ini kontroversial. Saya baca-baca literaturnya banyak kontroversi, dan mungkin nanti Bapak Ibu karena bergerak di bidang kesehatan mungkin bisa memberikan komentar-komentar dan memberikan diskusi ya terkait apakah kita ini menggunakan suplemen semacam ini ataukah sebetulnya lebih aman itu yang mengikuti mekanisme alamiah, bahan-bahan yang bersifat alami, bukan zat-zat yang kimiawi. Karena saya membaca misalnya salah satu, saya kutipkan di sini, terkait dengan vitamin C yang selama ini digembar-gemborkan, vitamin C itu berapapun kalau kita minum pokoknya akan terbuang lah gitu ya, selain kebutuhan. Ternyata itu bisa terjadi loh overdosis vitamin C. Yang selama ini kan kita menganggap misalnya vitamin A yang bisa overdosis atau vitamin D bisa keracunan ya dan seterusnya. Tetapi vitamin C katanya terbuang. Tapi menurut sejumlah penelitian harus hati-hati ternyata. Dikutip dari Medical News Today, terlalu banyak vitamin C dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Tidak seimbangnya nutrisi hingga taji tulang atau osteosit. Kebanyakan mengkonsumsi vitamin C juga dapat merusak efektivitas kemampuan tubuh untuk meningkatkan kolesterol high density lipoprotein. Ya, HDL ini adalah kolesterol baik yang justru harus tinggi untuk dia ini akan mengeliminasi atau mengeliminir LDL. Lipoprotein atau lemak jelek yang bisa merusak pembuluh darah dan nanti bisa menyebabkan jantung, stroke dan sebagainya. Nah, kita membutuhkan itu. Tetapi dalam penelitian ini perlu di cross check nanti dengan pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata kelebihan vitamin C itu menurut penelitian ini bisa merusak fungsi dari HDL, terutama pada orang yang menggunakan obat kombinasi niacin dan simvastatin. Overdosis vitamin C dapat mengakibatkan kelebihan zat besi yang disebabkan meningkatnya kadar besi yang aktif di dalam sel, mengubah ferritin menjadi transferin. Sehingga meningkatkan jumlah besi untuk dikenali oleh desferoxamine. Terlalu banyak besi bebas juga dapat menyebabkan peroksidasi membran lipid, sehingga menimbulkan efek toksik atau keracunan ya, pada jantung dan organ lainnya. Oleh karena itu dianjurkan mengonsumsi vitamin C dosis rendah, yaitu 100 sampai 250 mg per hari saja. Karena sekarang ini banyak beredar 500 mg, 1000 gitu ya. Faktanya hanya dengan mengonsumsi 100 mg vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga 67%. Akibatnya, vitamin C dapat membantu mengurangi risiko anemia di antara orang-orang yang rentan kekurangan zat besi. Jadi, setiap vitamin memiliki dosis harian yang sudah dianjurkan agar dapat memberi manfaat yang maksimal.
Ya, ini perlu kajian para ahli gitu ya, yang belajar detail di sana. Saya cuma baca dari jurnal-jurnal secara umum saja, bahwa memang kembali kepada yang diingatkan oleh Al-Quran. Segala sesuatu itu harus dibangun dalam keseimbangan. Makan nasi itu dibutuhkan, tetapi kalau nasi berlebihan juga jadi masalah. Gitu. Kebanyakan nasi masalah. Air juga dibutuhkan, tapi kebanyakan air juga jadi masalah. Buah-buahan apapun dibutuhkan, tapi kebanyakan buah-buahan tertentu itu juga bisa menjadi masalah. Dan seterusnya. Jadi memang kita ini harus memiliki kesadaran bahwa, menarik kata Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, itu waduh, luar biasa, konsep yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat strategis, sangat mendasar. Nah, di dalam kehidupan modern ini, kita didorong untuk semuanya melakukan serba instan, serba imitasi, gitu ya. Bikinan manusia, berbeda sekali, sama-sama vitamin C-nya dibikin pabrik dengan vitamin C yang dari buah-buahan. Vitamin E dari pabrik, vitamin E dari buah-buahan misalnya. Dan segala macam nutrisi yang kita butuhkan, ada yang buatan, ada yang alamiah. Nah, Allah membuatnya dengan kadar desain yang luar biasa, yang sesuai bagi kehidupan kita atau kebutuhan kita secara alamiah. Termasuk diperingatkan, hati-hati menggunakan pil hormonal. Ya. Di antara zat-zat kimiawi yang digunakan untuk memperlambat penuaan itu diantaranya adalah secara hormonal. Dikutip dari Daily Mail. Namun setelah Kerin melakukan konsultasi ulang dengan Dr. Daniel Sister, ia mendapat masukan bahwa pil DHEAD, kalau tidak salah dehidroksil epian testosteron, ya. Itu bukan obat yang ajaib. Ini banyak digunakan untuk memperbaiki hormon terkait dengan proses penuaan. Bila pasien memang membutuhkan, pil tersebut akan bekerja maksimal dan pasien akan mendapat hasil yang diinginkan. Tetapi jika pasien tidak membutuhkannya, efek samping dari obat bisa sangat mengerikan. Karena hormon itu sedikit pun ya, sangat sedikit memang kadarnya itu sudah akan melakukan perubahan yang sangat besar di dalam tubuh kita. Ini adalah produk hormonal serius dan bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Studi menunjukkan kelebihan dosis DEA berisiko membuat orang merasa lelah, ya, yang bisa lelah akut, sering merasa kewalahan menghadapi aktivitas, suasana hatinya menurun, dan libidonya memburuk, katakan. Jadi, saya cuma ingin menyampaikan fakta-fakta di sekitar kita. Manusia berusaha melawan datangnya kematian dan sambil melakukan upaya-upaya instan, melakukan proses-proses yang tidak alamiah tetapi menggunakan pendekatan-pendekatan yang buatan imitatif dengan mengambil zat-zat yang sesungguhnya tubuh sudah memiliki mekanisme alamiah ditiru secara produksi buatan dan kemudian ternyata memiliki efek samping yang harus kita pertimbangkan dengan serius. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama terkait dengan pil anti-aging. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi, yaitu lab-grown organs. Organ-organ yang ditumbuhkan, dikembangbiakkan, dibuat di laboratorium. Nah, ini trennya sedang sangat dahsyat ya, sedang terjadi. Kita pernah membahas dalam satu kajian tersendiri dari buku saya yang berjudul Heboh Spare Part Manusia. Jadi ke depan ini pengobatan, atau bukan pengobatan, tetapi terapi penyembuhan terhadap berbagai macam penyakit, bahkan kerusakan, kegagalan organ, itu akan mengarah kepada transplantasi, mengarah kepada penggantian spare part manusia.
kurang darah, ya nggak usah repot-repot, ditambah darah saja, ditransfusi darah saja. Patah tulang, ya tulangnya saja diganti, bisa dengan tulang asli dari donor atau tulang buatan yang dibikin di pabrik. Mengalami masalah dengan pembuluh darah, kemudian bisa disambung juga sekarang, dipotong dan disambung dengan pembuluh darah buatan, baik yang pembuluh darah asli maupun imitasi. Jantungnya rusak, bisa diganti dengan donor jantung yang lain, ya, atau buatan. Ginjalnya, parunya, dan seterusnya, ya, livernya, bahkan sampai otaknya. Itu perkembangan ke depan luar biasa dan memang cukup ngeri juga membacanya. Jadi awalnya itu adalah transplantasi organ asli dari pendonor. Kemudian dikembangkan ke organ buatan melalui rekayasa genetik atau rekayasa stem cell dari pasien itu sendiri. Transplantasi organ secara konvensional membutuhkan donor human organ, dan ini yang sekarang masih banyak dilakukan. Kalau liver seseorang misalnya mengalami kerusakan, ya dicarikan donator, donasi dari donor, ya, dari pendonor. Nah, ini adalah di sebelah kiri ini organ-organ apa saja yang bisa ditransplantasi, ya. Ilmu pengetahuan atau teknologi kedokteran sudah bisa melakukan itu, mulai dari ada mata, ada paru, ada jantung, ada liver, ada, ya, ginjal dan segala macam. Itu sekarang bisa ditransplantasi. Memang masalahnya adalah penolakan, rejection dari si pasien yang menerima organ itu, dikarenakan ya bisa dianggap sebagai benda asing. Saya punya kawan, beberapa bahkan kawan yang mengalami transplantasi organ itu. Misalnya diantaranya adalah Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, yang kebetulan dulu adalah ketika saya di Jawa Pos, beliau adalah CEO di sana. Dan saya cukup dekat dengan beliau, dapat cerita panjang lebar terkait dengan transplantasi organ itu. Organnya mengalami sirosis, sudah tidak, ya bisa dikatakan tidak berfungsi lagi, dan kemudian dicarikan donor. Antri panjang itu, berbulan bahkan dalam hitungan tahun untuk bisa mendapatkan organ yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhannya. Karena kalau ditolak, ya bisa gagal transplantasi itu dan tetap saja meninggal. Kalau rusaknya sebagian itu sebetulnya masih bisa dipotong livernya itu dan kemudian bisa tumbuh atau bisa diambilkan dari liver sebagian dari orang lain. Tetapi ini sudah rusak semuanya, sudah sirosis, mengeras, maka digantilah seluruhnya. Nah, sampai sekarang beliaunya masih minum obat untuk menekan imunitas tubuhnya, rejection-nya itu, supaya karena kalau tubuhnya menolak itu dianggap benda asing, maka gagal, bisa gagal fungsi dari liver itu. Ini adalah transplantasi organ konvensional, bisa juga pada ginjal, pada jantung dan sebagainya. Nah, tapi perkembangan yang berikutnya ini yang kemudian ngeri juga membacanya, organ buatan, bisa dibikin di laboratorium. Sedang berproses, sedang mengalami pengembangan yang sangat signifikan. Jadi berbagai macam organ, ini jantung, ini ginjal, bahkan mengarah kepada organ otak. Ini luar biasa juga kalau sampai bisa, ya ini levelnya bukan organ otak, tetapi sel-sel saraf otak. Itu sudah bisa dikembangkan di laboratorium. Karena memang ada yang namanya stem cell. Stem cell adalah sel induk yang bisa menjadi sel apa saja. Ada yang pluripoten, ada totipoten dan sebagainya, ya. Tetapi yang diambil dari sumsum tulang belakang itu adalah yang memiliki potensi untuk bisa berkembang menjadi sel apapun. Nah, itu ketika dikembangbiakkan di dalam laboratorium, dalam suasana untuk membentuk organ jantung, maka stem cell itu ya akan membentuk organ jantung karena medianya
adalah media yang mengarahkan perkembangan stem cell itu menjadi organ atau sel-sel jantung atau ginjal atau saraf dan sebagainya. Nah, ini luar biasa, mengerikan ya, dan pernah terjadi. Salah satunya yang tercatat di dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah reparasi trakea dengan teknik stem cell. Itu terjadi tahun 2008, dan sekarang beberapa waktu yang lalu 2017, 2018 itu juga ada kasus lagi yang semacam ini dan sudah berhasil. Jadi sudah berulang berhasil dilakukan reparasi trakea atau saluran nafas ke arah paru. Jadi ada namanya Claudia Castillo ini yang menjadi pasien dari Profesor Anthony Hollander. Ya. Ini mengalami kerusakan trakea dikarenakan TBC, dan kemudian dia gagal nafas, dan dicoba dengan teknik reparasi trakea menggunakan stem cell itu. Jadi luar biasa yang digambarkan di sini. Ini gambar yang pertama adalah TB head damage, terjadi kerusakan pada area ini, dan kemudian dipotong itu untuk diganti dengan trakea dari pendonor. Tetapi yang menarik, yang diambil itu cuma kerangkanya, kerangka dari trakea itu, seperti pipanya gitu ya, kerangka tulang rawannya itu untuk menjadi kerangka yang akan nanti ditanamkan di sana. Kenapa hanya diambil kerangkanya? Dikarenakan kalau diambil keseluruhan ditakutkan akan terjadi penolakan dari tubuh si Claudia Castillo itu. Lantas kerangkanya itu direkayasa di laboratorium dengan cara ini, diberi stem cell yang berasal dari Claudia Castillo itu sendiri. Nah, ini stem cell are taken from patient and grown into cartilage in the lab. Dikembangkan di lab untuk menjadi pembungkusnya dari pipa, dari kerangka itu. Jadi kerangkanya dari orang lain, dari pendonor, tetapi lapisan tisu, ya, lapisan pembungkus dari kerangka itu diambilkan dari pasien itu sendiri. Sehingga ini diharapkan akan diterima oleh tubuh pasien itu sendiri karena dianggap bukan barang asing. Nah, ternyata itu berhasil. Jadi dipotong, kemudian ini the new cartilage cells are growing dan seterusnya, ini kemudian dipasang di sini sampai sekarang berhasil. Jadi ini adalah teknik-teknik organ buatan yang dikembangkan dikembangkan di dalam laboratorium. Oke. Yang berikutnya lagi, Bapak dan Ibu sekalian, adalah gene terapi, terapi genetika. Oh, ini lebih masuk lagi ke dalam, bukan di level organ, tetapi di level seluler, bahkan di level biomolekuler, yaitu mengganti gen penyebab penyakit dengan salinan gen yang sehat. 2, menonaktifkan gen penyebab penyakit yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, memperkenalkan gen baru yang sudah dimodifikasi ke dalam tubuh untuk membantu mengobati penyakit. Jadi dalam perkembangan terkini terkait dengan macam-macam penyakit, sesungguhnya akar masalahnya itu adalah genetik. Jadi selalu bisa dilacak sampai ke arah peran genetika itu. Apalagi penyakit-penyakit keturunan, misalnya ya diabetes, mungkin ada jantung, mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang diturunkan jelas-jelas itu adalah fungsi genetik, penyimpangan atau kelainan dari fungsi genetik. Termasuk penyakit-penyakit yang muncul kemudian di dalam kurun yang panjang itu bisa berpengaruh sampai pada gen itu. Nah, sangat menarik kemudian perkembangan dari teknologi sains dan teknologi genetika itu bisa mengedit-edit kode-kode genetika di dalam sel seseorang, di mana genetik atau kode genetika DNA yang mengalami penyimpangan itu bisa dipotong dan kemudian diganti dengan yang fungsi normal.
atau mungkin dinonaktifkan, dihapus, bisa sama sekali. Diganti dengan gen yang modifikasi, yang modified dari luar dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan ternyata penyakitnya bisa teratasi secara gen terapi itu. Maka kalau kita lihat ya mekanismenya itu, satu, ini ada orang yang memiliki penyakit itu. Cell are removed from patient. Sel dipindah atau diambil dari pasien yang mengalami kelainan itu. Kemudian di laboratorium virus is altered so that it can reproduce, dibiakkan dengan menggunakan media virus. Ya. Ada virus tertentu yang digunakan untuk menterapi bagian DNA yang rusak itu, karena virus adalah makhluk yang berbasis pada kode-kode genetika juga. Ada RNA, ada DNA, seperti yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, gene is inserted into the virus. Gen yang dijadikan terapi untuk memperbaiki kelainan genetika dari pasien itu dimasukkan, disisipkan ke dalam virus itu. Yang keempat, the altered virus is mixed with cell from the patient. Kemudian dimasukkan, dimix, ya, dicampurkan dengan sel dari pasien itu sendiri. Dan yang kelima, the cell from the patient become genetically altered. Kemudian terjadilah perubahan pada kode-kode genetikanya menjadi lebih baik. Ya, ini secara umum. Ada penjelasan yang lebih detail berikut ini, digunakan atau memiliki dua mekanisme, direct delivery, dan kemudian yang kedua adalah cell-based delivery. Pada direct delivery, therapeutic transgene ini adalah gen yang digunakan untuk terapi itu. Kemudian the therapeutic transgene is packaged into a delivery vehicle such as a virus, menggunakan kendaraan media virus, dan kemudian diinjeksikan ke target organ. Misalnya livernya bermasalah, maka ketika dimasuki virus yang sudah diubah kode genetikanya ini, dia akan terjadi reaksi di sana. Atau ada yang menggunakan tidak indirect cell-based delivery, dari therapeutic transgene ini dimasukkan ke dalam virus untuk mengubah genetikanya sehingga itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian diambillah stem cell dari tubuh si pasien itu. Nah, ini direaksikan, diinteraksikan di laboratorium, sehingga perbaikan itu terjadi di stem cell, tidak di dalam tubuh manusia, melainkan, atau di dalam tubuh pasien, melainkan di laboratorium, dan setelah ini mengalami perubahan, menjadi stem cell yang sudah sehat, stem cell itu disuntikkan, dimasukkan ke dalam tubuh orang itu, sehingga bisa memperbaiki kerusakan itu. Dikarenakan memang sel-sel yang dikembangkan, misalnya nih, yang target organnya adalah liver, ini dikembangbiakkan, ya, dibiakkan di laboratorium dalam media yang suasananya, kondisinya adalah pembentukan sel-sel liver, stem cell yang akan memperbaiki liver itu, atau ke jantung, atau ke ginjal, atau ke bagian manapun. Itu adalah teknik yang sangat luar biasa yang sedang berkembang sekarang ini. Jadi gene terapi. Dan yang terakhir adalah brain uploading. Ini lebih mengerikan lagi, ya, dikarenakan otak manusia itu berisi software, program-program yang segala macam, di mana otak ini mengendalikan, yang menjadi dirijen dari seluruh mekanisme yang ada di dalam tubuh kita pada level organisme dan level organ. Tetapi kalau di level seluler, maka komandonya ada di inti sel di dalam DNA itu. Nah, brain uploading ini menjadi tren yang luar biasa, sedang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, dan dalam dekade-dekade mendatang ini akan rupanya akan bisa diaplikasikan. Mind uploading in fiction memang sekarang masih banyak dalam dalam cerita-cerita fiksi lah, ya. Tapi secara literatur itu sudah dimulai oleh Isaac Asimov, The Last Question mulai tahun 1956, mengarah ke sana. Ada Bertil Martensen dalam
data disreality tahun 68 oleh Arthur Clarke pada tahun 2001. Jadi sedang mengalami perkembangan yang luar biasa. Di dalam film-film ya sinema itu sudah kita kenal atau kita lihat perkembangannya. Prinsip dasarnya adalah otak itu sesungguhnya hardware yang memuat sinyal-sinyal listrik dan memori-memori elektromagnetik. Jadi bisa digambarkan seperti chip elektronik begitu. Dan ini sudah dibuktikan dalam perkembangan yang mutakhir terkait dengan misalnya alat atau menggunakan alat EEG, elektroencephalograph, untuk mendeteksi gelombang otak. Bahwa ketika kita berpikir, itu ternyata memancar-mancarkan gelombang otak, baik gelombang kesadaran maupun gelombang informasi terkait dengan perintah-perintah motorik atau berpikir apapun ya, itu memancar-mancarkan gelombang otak, bahkan sudah bisa ditranslate dengan menggunakan sebuah perangkat ya BCI, Brain Computer Interface, di mana ketika otak kita dipindai atau dihubungkan dengan elektroda dan kemudian dihubungkan ke software di komputer, bisa ditranslate menjadi sebuah perintah untuk menggerakkan kursor, mengeksekusi program, aplikasi, dan sebagainya di dalam komputer hanya dengan pikiran saja. Termasuk orang misalnya mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah, dibikinkan kursi roda, kemudian dia bisa menggerakkan kursi roda yang dikendalikan dengan pikirannya itu melalui perangkat BCI itu. Dengan hanya berpikir, gerak, maju, kursi rodanya maju, mundur, kanan, kiri, belok, lebih cepat, melambat, dan sebagainya. Kemudian ada tangan robotik yang bisa digerakkan untuk menggantikan fungsi tangannya, dan sebagainya. Jadi otak kita sesungguhnya berisi memori-memori yang disimpan secara elektromagnetik. Karena itu kemudian bisa di-download, bisa di-copy-paste, bisa di-upload, dan seterusnya. Ya, sekarang perkembangannya sudah sedemikian luar biasanya. Nah, diceritakan di sini, what is mind uploading? Apa itu mengupload pikiran ya manusia yang ada di otak kita? Mind uploading or whole brain emulation, sometimes called mind transfer. Jadi bisa ditransfer pengalaman kita, memori kita, kecerdasan kita, baik kecerdasan intelektual maupun emosional, ya sifat-sifat kita itu semuanya tersimpan di dalam sinapsis ya, atau sinaps, sirkuit-sirkuit saraf yang ada di otak kita. Nah, di situ ternyata setara dengan sekian kilobyte, sekian megabyte, terabyte, dan sebagainya yang bisa di-download, bisa di-upload. This is the hypothetical process of scanning and mapping a biological brain in detail and copying its state into a computer system or another computational device. Jadi sudah bisa dibuktikan bahwa memori dan sifat, karakter, pengalaman, ilmu dari seseorang yang sedemikian pinternya, misalnya katakanlah ilmuwan Einstein gitu, di-download gitu kemampuannya, skillnya, life skillnya, bahkan ilmu-ilmunya, kemampuan analitiknya dan sebagainya bisa di-download dan kemudian di-copy, dimasukkan ya sementara ini ke komputer atau ke robot, sehingga robot itu bisa memiliki kecerdasan seperti Einstein itu misalnya, menggunakan artificial intelligence. Atau mungkin nantinya akan bisa di-download dan di-upload ke seseorang. Karena kalau bisa download, mestinya bisa upload gitu kan. Nah ini mind uploading. Jadi diunggah ke seseorang. Extracting brain data. Jadi data-data di otak kita itu bisa di-download dan kemudian ditransfer ke orang lain. Nah itu katanya Elon Musk, itu akan bisa membuat kehidupan seseorang abadi. Meskipun badannya rusak, dimasukkanlah ke komputer, ke robot yang memiliki kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang dikopikan dari
si orang yang meninggal itu. Sehingga perilakunya, responnya, kemampuan membuat analisa, membuat solusi-solusi, menghadapi masalah-masalah kehidupan, itu persis sama dengan sumber dari data atau yang menjadi sumber dari main upload atau downloading itu. Oke, Bapak dan sekalian, itulah ya perkembangan perlawanan manusia terhadap kematian dalam bentuk apapun, atau tadi disebut sebagai quest to immortality, ingin hidup abadi, badannya rusak pun ingin jiwanya tetap bisa eksis dan seterusnya. Tetapi Allah mengingatkan bukan tidak ada batasnya, semua itu ada batasnya. Jangan berpikir bahwa kita ini seperti Tuhan yang bisa menghendaki semuanya seperti yang kita mau. Tidak, semua ada batasnya. Maka untuk mengingatkan itu, demi waktu manusia itu sesungguhnya di dalam kerugian, ya, surat Al-Hasyr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, terus menuju pada klimaksnya dan kemudian menurun dan kemudian akan mengalami kehancuran, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati dengan kebenaran serta nasihat menasehati dengan kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi yang menjadi poin penting dari seorang manusia sesungguhnya adalah karyanya ini. Bukan cuma hidup saja, tetapi kalau hidup itu tidak dalam keimanan, di dalam kebenaran, di dalam kebajikan, amal dan saleh, dalam kesabaran, maka tidak bernilai. Usia panjang seperti apapun yang muncul adalah masalah-masalah dalam kehidupan. Tetapi kalau kita kembali ke fitrah penciptaan kita, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat lingkungan sekitar kita, bangsa, negara, bahkan kemanusiaan, dan kemudian kita akan mendapatkannya dan mendapat balasan kebaikannya di dunia sampai di akhirat. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Dahrial. Terima kasih.